saya pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Tadinya dengan niat yang merangkai mimpi pengen bangun rumah segala macam, seketika itu semua hilang. Dengan saya pulang membawa satu penyakit yang katakanlah itu penyakit yang Selamat gini hari Mbak Eri. selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Mbak Eri. Mbak Eri, nama panjangnya apa sih Mbak Eri? Nama panjang Suneri. Suneri. Tapi biasa dipanggil Eji gitu. Eji. Imut. Mbak Eri. Nggak amit-amit ya. Aduh, Mbak Eri, Mbak Eri. Mbak Eri, aku kan baca profilnya Mbak Eri nih ya kan. Prestasinya udah apa namanya? Udah kemarin yang terakhir adalah dapat medali perunggu sama medali perak di cabang panahan di Paparnas Papua 2021 kemarin ya. Selain itu apa lagi, Bang? Kemarin awal ikut event olahraga itu di tahun 2018. Itu membawa nama Indramayu, dapat 1 emas, 1 perak, 4 perunggu. Banyak duit dong. Alhamdulillah. Waduh, bonus terus tuh. Bonus. Bonus plus bonus anak nambah. Iya. Mbak Eri ceritain dong. Aku kan pernah dengar juga, baca profil juga bahwa Mbak Eri sebelum seperti sekarang adalah dulunya, mohon maaf, lengkap ya Mbak Eri ya, kakinya lengkap. Mohon maaf ya teman-teman, tidak mendeskripsikan bahwa Mbak Eri adalah atlet difabel yang sebenarnya dulunya adalah seperti kita, normal. Kenapa tuh bisa begitu Mbak Eri? Dulu itu di tahun 2012 dengan saya pilihan merubah nasib lah intinya. Merubah seperti orang-orang. Dengan tujuan saya kerja ke luar negeri. Oh, pengen jadi TKI. Kalau dulu TKI. Iya, TKI. Sekarang TKW, sekarang lebih ke PMI. Iya, PMI Purna Migran Indonesia. Iya. Dulu saya sebelum dengan pilihan jadi TKI itu ya istilahnya sudah berkeluarga. Pengen membantu suami saya jualan getuk keliling. Tapi di Bekasi itu Mas, tahun 2011 lah. Tapi lama-kelamaan namanya jualan kadang rame, kadang sepi, sedangkan punya cita-cita pengen betulin rumah segala macam, kayaknya ngumpulinnya lama ya. Jadi dengan pilihan ya udahlah jadi TKI, katanya dengan gaji yang sekian juta, mudah-mudahan bisa cepet terkumpul. Tapi pas ya dengan itu kemana? Sorry, itu kemana? Dengan negara tujuan Oman. Oh, Timur Tengah. Oh, terus saya berangkat 2012, bekerja di sana, singkat cerita udah bekerja lah, berangkat di sana. 1,5 tahun itu saya kecelakaan kerja. Kaki saya patah di sana. Itu pas ngapain itu? Pas mandiin anak, majikan. Jadi pas saya taruh, udah saya bersihin anak majikan itu, saya mau buang pampersnya ke tempat sampah, tiba-tiba saya preset jatuh, patah. Tapi waktu itu 1,5 tahun itu saya belum bisa ngomong bahasa yang fasih lah. Saya dibawa ke rumah sakit di sana tetap. Tapi dengan saya yang nggak mengerti bahasa itu, dokter menjelaskan sakit saya apa, majikan juga, bos saya itu nggak ngasih tahu kalau saya ini kanker tulang. Cuman dia bilang kamu harus operasi. Saya sakit di sana 1 bulan. 1 bulan itu tetap, maksudnya saya bilang sama bos saya nggak apa-apa dioperasi, uang saya juga, gaji saya kan masih utuh. Tapi nggak ada respon dari bos saya. Terus saya pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Tadinya dengan niat yang merangkai mimpi pengen bangun rumah segala macam, seketika itu semua hilang. Dengan saya pulang membawa satu penyakit yang katakanlah itu penyakit yang sangat ganas. Ketika di Indonesia baru dikasih tahu bahwa saya itu kanker tulang, dan tindakan yang harus dilakukan adalah amputasi. Tapi pada saat itu dengan berbagai macam alasan, karena satu biaya mungkin ya, terus juga saya yakin dan nggak yakin kok tiba-tiba kayak mimpi di siang bolong. Yang tadinya kaki saya ada 2, tiba-tiba kata dokter harus diamputasi, masih berat, nggak mau. Bertahan terus, tapi lama-lama sampai 2 tahun nggak bisa dipertahankan. Saya itu bengkak besar sekali. Terus ada mungkin pertolongan Allah datang dari kanan, kiri, depan, belakang, banyak banget yang nolong.
saya ketemu Umi Wina itu maksudnya beliau ya udah ayo Mbak Iyi didampingin, tapi masih kalau saya pribadi masih udah siap diamputasi. Kendala gitu dari orang tua nggak mau, jangan nanti dulu, jangan diamputasi, alternatif dulu segala macam, dan tapi tetap endingnya harus diamputasi. Pernah nggak sih merasa bahwa hidup ini nggak adil ketika Kalau saya bukan masalah nggak adil ya, cuman ngerasa kok orang lain berangkat kerja ke luar negeri 2, 3 kali, 4 kali, walaupun ya ada yang sukses, ada yang tidak, tapi paling enggak mereka sampai berkali-kali juga. Kenapa kok saya 1 kali dan diuji mungkin dengan seperti ini gitu? marah nggak sama Tuhan? Kalau marah enggak ya, cuman ya Allah, maksudnya saya karena proses saya sakit 2 tahun, Mas. Kenapa harus saya gitu? Pernah bertanya nggak gitu? Kenapa harus saya? Kenapa harus begini? Enggak, saya cuma pengen waktu itu nggak mempertanyakan kenapa saya seperti ini, dan saya cuma pengen hidup, pengen anak saya pengen lihat anak saya walaupun dengan keadaan yang tidak sempurna. Karena ketika saya sendiri pun ketika meninggalkan anak saya yang cuma dengan jeda waktu 1,5 tahun, rasanya berat, apalagi itu istilahnya kalau sampai saya nggak ada, selama ini saya nggak bakal bisa ngelihat anak saya, nggak bakalan. Tapi dengan pilihan, saya bilang sama suami saya juga, kalaupun kamu nanti setelah saya diamputasi merasa malu, dulu kan maksudnya ketemu Ya, saya itu dengan normal. tanggapannya gimana suami ketika memutuskan bahwa Mbak Eri nih memutuskan untuk mengamputasi kakinya? Itu tanggapan suami gimana pertama kali? Awalnya dia nggak mau, berat, jangan diamputasi, cari cara lain aja, takutnya setelah diamputasi nanti meninggal. Tapi saya pikirnya kalaupun saya meninggal setelah amputasi, paling tidak saya sempurna, sudah berobat kemana-mana, ini yang titik Sudah akhir, berusaha. udah yang paling maksimal ya. Iya. Seperti itu. Terus saya juga ngomong nakalin ke suami saya bukan minta apapun, saya cuma minta sembuh. Setelah saya sembuh, kamu malu mempunyai istri cacat dan sebagainya, silahkan monggo. Hal pertama yang dirasain nih, hal pertama yang dirasakan ketika pertama kali membuka mata tidak punya kaki. Terus karena itu termasuk hal satu hari yang sangat ditunggu, Mas. Saya diamputasi karena proses sakit saya 2 tahun. 2 tahun. Jadi ketika diamputasi saya merasa maksudnya bersyukur gitu, ya Allah, kenapa nggak dari dulu ya? Meskipun harus hilang satu, tapi paling tidak penyakitnya nggak ada. Nggak ada. Terus saya masih bisa memandiin anak saya, ngejagain dia. Dulu saya selama 2 tahun terbaring kayak istilahnya seperti mayat hidup, Mas. Makan minta diambilin segala macam, dia merepotkan semua orang. Dan beruntungnya punya suami yang setia. Iya, alhamdulillah. Nah, terlepas dari apa yang sudah dialami Mbak Eri nih, pada akhirnya memutuskan untuk jadi seorang atlet panahan. Itu gimana sih awalnya? Kok bisa gitu loh? Apa tiba-tiba dapat, kan secara latar belakang satu, Mbak Eri bekerja di Oman nih, nggak ada hubungannya nih sama panahan mana, ya kan? Sama atlet panahan nggak ada hubungannya. Terus juga Mbak Eri mungkin tinggal di lingkungan yang saya pikir bukan keluarga atlet, ya kan? Kok tiba-tiba belok ke situ? Itu gimana prosesnya? Jadi pas awal menganterin anak saya sekolah itu, ya mungkin namanya anak kecil ya, saya nganterin, Bayu, mamanya kakinya buntung. Jadi ketika awalnya saya izin juga ke Umi, saya pengen jualan aja lah, maksudnya kecil-kecilan atau gimana, saya juga nggak mungkin karena dari kiri, kanan, depan, belakang semua orang ketika ngelihat kondisi saya, udahlah kamu kerja ngemis aja dengan kondisi saya nggak mau, Mas, saya nggak mau merendahkan diri saya. Pernah ada seperti itu? Diajak pernah? Kalau diajak nggak, mereka baru menyarankan udah kamu dengan kondisi. Namanya mulut tetangga lah ya. Iya, netizen jahat, Mas. Jahat, ya tetangga. Apa hal kata-kata apa yang bikin paling menyakitkan? Ya itu, mereka maksudnya minta saya untuk ngemis dengan kata, saya pikir saya pemikiran masih istilahnya dengan kondisi cacat walaupun gimana, pemikiran saya masih sehat. Jadi nggak mungkin dong saya dengan mudahnya begini mengandalkan menjual ketidaksempurnaanmu gitu kan? Saya nggak bisa. Mau merendah. Saya sampai ngomong gini, kalaupun kalian merasa kasihan dengan saya,
harusnya kalian memberi kesempatan sama saya, misalnya kerja di toko atau segala macam, jangan malah menjatuhkan saya. Karena apapun pada dasarnya kita ini sama. Cuman beda bentuk doang ya. Tadinya saya juga jadi satu. Tapi secara bekerjaan sama dong, tidak mengurangi. Enggak. Nah, saya merasa sama. nah terus pada akhirnya memutuskan untuk jadi seorang atlet itu gimana? Ya itu karena nganterin anak saya sekolah, terus temennya ngomong, mamanya Bayu mah kakinya buntung. Nah, saya berpikir lagi. Jadi saya terus ketemu sama Pak Yitno, itu ketua NPCI Indramayu. Dia ngajakin. Awalnya saya juga kan kata masnya belum mengerti apa itu atlet, bagaimana prosesnya segala macam. Kok bisa? Maksudnya gini, Pak Yatnya kok bisa ngelihat Mbak Eri tiba-tiba ngajakin, kan nggak ada latar belakang apa-apa. Ya karena dia basicnya dari atlet itu sendiri, karena Pak Yitno sendiri ingin mengangkat dari kaum difabel seperti kita ini, Mas. Maksudnya? Jadi ayo kamu tuh daripada di rumah diem awalnya gitu ngerayunya gitu. Diem di rumah nggak ada kegiatan, ayo ikut olahraga gini-gini. Nah, coba dulu deh yang penting. Coba dulu, kalaupun kamu sampai saya tuh Mas nggak berani nyoba panahan karena harganya mahal banget. Harus beli sendiri tuh? Itu kita difasilitasi dari Bapak Yitno pertama, tapi sekarang kalau punya modal beli sendiri kayak gitu. Berapa? Kalau boleh tahu berapa harga satu panahan gini? Itu kalau komplit itu 60 juta. Dan udah punya sendiri? Baru separuhnya, belum komplit. Tapi udah punya? Udah. Banyak. Kemarin sempat beli, cuman dijual lagi karena nggak cocok. Nggak cocok. Ini bonusnya banyak. Misalnya beli panahan yang harganya 60 juta ya kan. Tapi ya terus akhirnya gimana? Setelah Pak Yito nih ngajak ya kan. Terus awalnya nggak mau. Iya, jadi kita terus juga ketemu pelatih yang baik kan, dimotivasi terus. Terus juga kepikiran lama-lama kebuka, oh iya ya, daripada istilahnya kalau saya nanti berprestasi bisa terus menekuni istilahnya atlet ini berprestasi, Bayu istilahnya anak saya punya senjata. Jadi saya biarpun kakinya nggak ada, dia bisa jadi atlet loh. Sebuah motivasi dari anak. Iya, kayak gitu awalnya. Luar biasa. Jadi pengennya walaupun kadang lah namanya kita pertama nyoba ya salah mulu, gagal, udah pengen nyerah, tapi ingatnya waktu itu kalau berprestasi nanti istilahnya Bayu paling tidak dia ada pembelaan. Biarpun ibu saya cacat, tapi dia punya prestasi jadi atlet kayak gitu. Tapi pernah nggak sih menyesal? Maksudnya gini, sebelum tahu hikmahnya ya berapa? Berpikir bahwa seandainya waktu itu Mbak Eri nggak berangkat ke Oman, mungkin kejadiannya nggak akan jatuh dan Mbak Eri mungkin masih punya, mohon maaf, punya kaki yang utuh. Pernah berpikir gitu? Pernah ya, maksudnya pertanyaan ya, itu bukan penyesalan, satu pertanyaan dari diri saya. Mungkin saja kalau pas kemarin nggak berangkat mungkin kaki saya masih 2 atau gimana, tapi alhamdulillahnya hikmahnya saya bisa seperti ini, bisa seperti sekarang ini, saya bisa tahu sekarang, bisa tahu Papua. Terus juga beda rasanya dulu waktu naik pesawat jadi TKI sama naik pesawat jadi seorang atlet beda. Karena kita membawa nama harum, bawa nama Indramayu, Kabupaten, Provinsi Jawa Barat. Syukur-syukur punya angan-angan cita-cita nanti bisa membawa nama Indonesia ke amin. Ya, jadi pesannya adalah apapun perjalanan dalam hidup gitu kan, pahit, manis atau berdarah-darah, mungkin buat pesannya buat teman-teman yang mengalami serupa dengan Mbak Eri bahwa tidak ada yang ujian seberat apapun tidak ada yang sia-sia. Tadi mungkin awalnya berpikirnya saya juga begitu belum jalani kayak tamasnya tadi. Nanti ketika kakinya tinggal satu apa di rumah aja, di dalam kamar terus nggak keluar-keluar. Nyatanya saya bisa sampai Papua kemana-mana. Oh iya, itu apa ya yang pada akhirnya Mbak Eri mungkin sempat berpikir dalam hati bahwa Tuhan tuh nggak adil, kenapa saya buat seperti ini. Tapi pada akhirnya ya enggak, ada sesuatu yang lebih baik dari itu gitu kan. Malah lebih bahagia, dikasih suami yang setia, dikasih 2 anak yang manis-manis gitu kan. Jadi atlet yang berprestasi, dapat bonus. Itu paling penting. Nggak semangat kalau nggak ada bonusnya jadi atlet juga. Tapi ngomong cuma dapat gosong doang. Enggak, gosong emang harus pada harus gosong. Wah, seharian kita latihan nih Mas, dari begitu. Jam 8 sampai jam 5. Tapi nggak mengurangi rasa cinta suami dong? Nggak komplain kok kalau warna kulit. Tapi Mbak Eri tahu nggak sih bahwa kisah Mbak Eri ini sebenarnya sama banget, mirip dengan film yang kita buat nih, judulnya Gelombang Cahaya, ya kan?
film ini berdasarkan kisah nyata juga tentang mirip-mirip dengan kisah Mbak Eri. Saya nggak bisa ceritakan dulu yang banyak-banyak ya kan. Pokoknya saksiin aja filmnya. Tapi bahwa film Geloko Cahaya ini sangat menginspirasi, terutama teman-teman difabel, wanita yang mengalami tidak percaya diri, yang putus asa, bahkan sempat pernah nggak sih merasa gue pengen mati aja deh, pengen bunuh diri aja deh daripada hidup nggak berguna. Pernah nggak begitu? Pernah ngomong maksudnya sama keluarga karena kasihannya bukan ke diri saya, daripada merepotkan. iya, takutnya jadi beban, maksudnya sampai ngomong ya, maksudnya ya Allah, kalaupun saya memang harus mati ya harusnya mati sekarang, nggak usah esok nanti lusa dan sebagainya, karena jangan sampai saya jadi beban buat mereka yang masih hidup. Maksudnya harusnya kan dengan kondisi saya ini kan harusnya bisa mandiri, tapi dengan keterbatasan sakit yang begitu lama 2 tahun, jadi kayak jadi udah ngerasa ngebatin di diri sendiri, ya Allah misalnya memang harus mati ya harusnya mati sekarang aja, jangan nanti. Tapi alhamdulillahnya Allah malah memberikan kesembuhan dan banyak sesuatu yang nggak terduga. Sampai saat ini pun masih kayak nggak percaya, karena lewatin 2 tahun yang lalu itu istilahnya waktu sakit itu kayak nggak percaya loh bisa di titik ini, kayak masih mimpi atau gimana bingung. Karena waktu itu kayaknya sakit yang udah dilema banget, udah banyak dramanya lah, sampai udah bingung. Dan ini adalah bukti ya kan, sama ini nih, kasih tahu dong nih, ini adalah medali perunggu dan medali perak ya. Yes. Untuk cabang panahan prestasinya, ini salah satu buktinya. Dan terakhir Mbak Eri, Yes. pesan-pesan atau quotes buat teman-teman mungkin yang senasib dengan Mbak Eri dalam hal fisik. Kalau pesan-pesannya sih begini ya, maksudnya ketika kita kehilangan satu organ tubuh kita, saya yakin ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah yang jauh lebih baik ketika kita mau berusaha mencari potensi itu di mana. Jadi percayalah, maksudnya jangan minder nih nanti kehilangan satu kaki, tiba-tiba terkurung di rumah. Nyatanya saya tidak, saya pergi kemana-mana, tahu dunia luar, tahu semuanya. Sampai kemarin saya juga baru pulang ke Papua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami nasib yang seperti saya, mudah-mudahan bisa bangkit seperti saya. Jadi apapun itu jalanin dengan sabar, ikhlas, dan nanti akhirnya endingnya indah kok. Dan yang paling penting, segala rencana Tuhan itu yang paling baik. Iya. Mbak Eri, terima kasih ya buat teman-teman. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol, semoga menginspirasi apa yang disampaikan sama Mbak Eri. Terima kasih sudah datang dan sudah bercerita Mbak Eri. Ya, ketemu lagi di Barpods selanjutnya, Buana Arts Cinema di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eri, makasih. Terima kasih. Salam olahraga.